Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah kepada kita hari ini ialah di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku, tongkatmu dan gadamu itulah yang menghibur aku." Tonton video ini sampai selesai dan saya percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Melalui firman ini saya membagikan 3 hal bagaimana cara mengubah lembah kekelaman menjadi lembah kemenangan. Yang pertama, jangan takut menghadapi lembah-lembah kekelaman hidup saudara. Orang yang takut tidak pernah punya pengalaman yang baru, pengalaman yang indah dalam hidupnya. Orang yang takut itu tidak pernah mengalami kemenangan dalam hidupnya. Orang yang takut adalah orang yang gampang menyerah, gampang putus asa, gampang kecewa dengan keadaan, dengan kondisi yang ia hadapi. Nah, saya mau katakan, jangan takut menghadapi lembah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, Ia menyertai kita. Ia tidak meninggalkan kita, dan Ia tidak membiarkan kita berjalan sendiri dalam lembah kekelaman kita. Kemudian yang berikut, Tuhan berjanji bahwa Ia melindungi kita dengan tongkat dan gadanya. Saudara tahu tongkat dan gada itu adalah 2 senjata penting bagi seorang gembala untuk melindungi, untuk menjaga domba-dombanya, dan untuk menghardik atau untuk mengusir para predator yang mengancam keselamatan domba-dombanya. Nah, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan itu adalah gembala kita. Ia pasti melindungi kita, Ia pasti menjaga kita, Ia pasti memelihara kita terhadap ancaman yang datang dalam hidup kita. Oleh sebab itu, lembah apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, ada masalah, ada pergumulan, ada kesedihan, ada kesulitan, ada ratap tangis, ada beban hidup, ada tekanan, ada masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, atau lembah-lembah apapun yang sementara saudara hadapi, dengar baik. Jangan takut karena Tuhan menyertai dan melindungi kita. Selama Tuhan ada bersama dengan kita, lembah apapun akan berubah menjadi lembah kemenangan, lembah sukacita, lembah kebahagiaan. Kenapa? Karena di situ ada Allah bersama-sama dengan kita. Yang kedua, lembah itu adalah tempat persinggahan dan bukan tempat tinggal kita. Alkitab berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, bukan tinggal dalam lembah kekelaman, tetapi hanya tempat singgah sebentar, tempat melintas sebentar. Saudaraku, itulah sebabnya kenapa kita harus mengubah lembah kekelaman menjadi lembah kemenangan. Karena lembah itu bukan tempat tinggal kita. Lembah itu bukan tempat kita berbaring di sana, tetapi itu hanya tempat persinggahan. Artinya apa? Bahwa ketika Tuhan membawa kita dalam lembah kekelaman, maka Tuhan juga yang sama menuntun kita keluar dari lembah itu, membawa kita keluar daripada lembah itu, mengangkat kita keluar dari lembah itu. Dengar baik, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita tinggal dalam lembah kekelaman. Kita hanya singgah di sana, dan Tuhan pasti menolong kita, membawa kita keluar, menuntun, memimpin kita keluar lembah dari kekelaman kita. Jadi saya mau katakan kepada saudara, apapun lembah yang saudara alami hari-hari ini, dengar baik, itu hanya sementara saja. Itu hanya kita melintas saja. Kenapa? Karena Tuhan yang pasti membawa kita keluar dari sana, keluar dari masalah kita, keluar dari pergumulan kita, keluar dari persoalan kita, bersama dengan Tuhan, penuh kebahagiaan, penuh dengan kemenangan. Amin. Dan yang terakhir adalah bahwa di dalam lembah kekelaman sekalipun ada berkat Tuhan di sana. Saudara tahu, mungkin saudara berkata, kenapa seorang gembala membawa domba-dombanya ke dalam lembah kekelaman, penuh bahaya, penuh ancaman? Saudara tahu bahwa di dataran yang paling rendah, yaitu di dalam lembah yang penuh kekelaman itu, yang hanya bertembok, berdinding gunung-gunung, saudaraku, di dalam lembah itu terdapat sumber air yang jernih, sumber air yang murni, sumber air yang bersih. Nah, itulah sebabnya gembala membawa domba-dombanya ke dalam lembah itu, supaya mereka menyegarkan tubuh mereka dengan air yang jernih, supaya mereka minum dengan puas dari air yang jernih, air yang bersih, air yang berkualitas. Sehingga setelah mereka minum dari air yang jernih itu, mereka menjadi kuat kembali, mereka menjadi segar kembali, mereka menjadi sehat kembali, mereka menjadi
pulih kembali dari kelelahan, keletihan, kecapean yang mereka alami. Mereka terobati rasa dahaga mereka. Bahkan ada rumput-rumput yang hijau di sana yang mereka boleh nikmati. Nah, saya mau bilang kepada saudara bahwa dalam lembah kekelaman pun Tuhan menyediakan berkat untuk saya dan saudara. Ada janji Tuhan di sana, ada berkat Tuhan di sana, ada penyediaan Tuhan di sana untuk saya dan saudara. Oleh karena itu, ikuti cara Tuhan, ikuti, taati pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Kemanapun Tuhan membawa saya dan saudara, ke lembah kekelaman sekalipun, dengar baik, di sana pun ada penyediaan Tuhan, di sana pun ada rencana Tuhan yang indah, di sana pun ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan kepada saya dan saudara. Oleh karena itu, hadapi lembah kekelaman, hadapi apapun yang ada di hadapan saudara bersama dengan Tuhan, dan percayalah, ada kemenangan, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada berkat Tuhan yang tersedia untuk saya dan saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.